Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada hari ini kembali bersama Sahir 78 dalam rangka kajian rutin Ahad pagi kelima. Kita masih melanjutkan konten-konten sebelumnya, yaitu terkait dengan masalah ruh. Sebelum masuk pada materi, tentu sudah selayaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Semoga apa yang beliau perjuangkan bersama keluarga dan sahabatnya menjadi wasilah kita, menjadi syafaat buat kita nanti di yaumil mahsyar. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada kajian Kamis sore kelima kemarin, kita masih membahas terkait ruh, perbedaan pendapat di antara ulama. Hari ini Al-Fakir ingin bahas hal-hal yang memang sedang viral, sedang menjadi buah bibir publik, menjadi buah bibir masyarakat dari zaman ke zaman terkait arwah gentayangan, ya. Masih banyak pemahaman-pemahaman yang berseliweran di tengah-tengah masyarakat kita bahwa orang yang meninggal tidak wajar seperti kecelakaan atau mati dalam keadaan maksiat, kemudian arwahnya nggak diterima, ngayang-ngayang dari mana-mana, ya. Ada yang balas dendam, sampai ada yang meyakini bisa membunuh orang yang masih hidup. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang justru di luar ajaran Islam. Tidak ada satupun ayat ataupun hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan terkait masalah itu. Ya, terus pemahaman tentang bahwa orang yang meninggal itu sampai 40 hari masih kelilingan di rumah sohibul musibah atau keluarga yang ditinggalkan, itu juga perkara yang batil, yang tidak boleh diyakini. Karena ini terkait masalah akidah. Orang pada ngomong, ya, kalau meninggalnya misalnya di perut jablay, akhirnya nanti meninggalnya kemudian penasaran gentayangan. Wah, rame-rame itu jablay pada tobat semua, ya. Nah, ada juga yang meninggalnya lagi mirip kartu. Wah, terus begitu lagi main kartu, main gaple, main remi, main sitan, ya, seceng, 2 ceng, 3 ceng, pada kabur semua, pada tobat. Mending kalau begitu, ya. Kalau timbang takut doang, tobat kagak, ya kan? Nah, pemahaman seperti itu harus kita buang. Kemarin ayatnya juga udah Al-Fakir sampaikan, ya, surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka anir ruh, dan mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah sungguh tentang ruh. Kulir ruh, maka Rasulullah diperintahkan Allah untuk menjawab, katakan bahwa ruh itu min amri Rabbi, urusan Tuhanku, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak mengetahui tentang ruh kecuali hanya sedikit. Makanya kita jangan so tahu, jangan ngarang-ngarang cerita, nggak boleh, batil, itu merusak akidah kita. Yang matinya di perut jabla, yang matinya di cekek botol, semuanya udah dipendem, dikubur di alam barzah, nggak bisa ngayang-ngayang, ya, nggak bisa ngayang-ngayang kemana-mana. Aduh, kalau orang meninggal bisa ngayang kemana-mana enak loh. Apalagi yang hobinya ngintipin janda, ntar rohnya pada nongkrong di kamar mandi janda semua. Nah, maka hal seperti itu harus kita rubah. Pola pikir kita harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jangan sampai kemudian kita menebarkan perkara-perkara yang justru tidak jelas sumbernya. Jadi orang Islam itu kalau mau denger info, sumber validnya ada Al-Quran, hadis. Kalau nggak ngerti, tanya kiai, tanya ustadz, tanya habaib, ya. Jangan kemudian ngarang-ngarang cerita, itu dosa besar, bahkan bisa menjerumuskan kita pada kekufuran kalau kita kemudian mengarang-arang cerita tentang hal-hal yang kita sebenarnya
tahu ya. Itu ya sedikit ya dari Al-Fakir. Oke, kesimpulannya arwah gentayangan itu nggak ada. Orang yang meninggal kalau sudah dikuburkan ya udah, nggak sampai 40 hari ya udah di alam barzah, nggak bisa kemana-mana, kan ada malaikat munkar nakir yang jagain. Ini mau ngayang-ngayang, ya kan? Apa jangan-jangan itu arwah udah udah kenal sama munkar nakir, ya, punya orang dalam, kemudian bisa keluar ngayang kemana-mana? Kan nggak juga, ya. Hal seperti itu adalah suatu yang harus diluruskan. Jangan sampai kemudian kita mempunyai keyakinan seperti itulah lagi, ya. Ingat, ngikutin dah pendapat kiai, ustadz, ulama, habib. Nggak usah ngikutin orang-orang yang justru tidak mengetahui sama sekali terkait masalah ruh. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.